Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Rifki Georgi Pradana, 2. Rizkyana Rahmansyah, 3. Rahwini Herpahalda, 4. Martin Mulyo Syahidin, 5. Gita Dwi Putriani. Dan saya sendiri, Rizkyana Rahmansyah, NPMG 1A 019-094, akan menjelaskan perseptron. Perseptron adalah algoritma untuk mempelajari suatu pengklasifikasi biner yang disebut fungsi ambang batas, yaitu fungsi yang memetakan input x faktor nilai real ke nilai fx nilai biner. Metode pelatihan perseptron lebih kuat dari metode HEP, terutama dalam iterasi yang dapat membuat output dari bobot menjadi convergent. Perbedaan tipe perseptron pertama kali dikemukakan oleh Rosenblatt pada tahun 1962 dan Minsky pada tahun 1969 dan Papert 1988. Aktivasi yang digunakan dalam perseptron adalah aktivasi bipolar, yaitu min1, 0, 1. Arsitektur perseptron sederhana adalah terdiri dari beberapa input dan sebuah output. Tujuan dari jaringan adalah untuk mengklasifikasikan masing-masing pola input dan pola output baik yang bernilai +1 atau yang bernilai -1. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa X1 dan X2 di mana merupakan input dan W1 dan W2 merupakan bobot, dan akan kita hitung perkalian antara X1 dan W1 serta menjumlahkannya secara bersama-sama dengan X2 dan W2 dan suatu bias. Kemudian nilai yang akan dihasilkan masuk ke dalam suatu fungsi aktivasi, dan kemudian kita akan memperoleh suatu output seperti di bawah ini. Output of Newton sama dengan Y W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 tambah B tutup kurung. Baik, kita lanjut ke contoh kedua. Sebagai contoh, misalnya kita punya X1 sama dengan 0,9, X2 0,7, W1 0,2, W2 0,9. Maka pembobotan input menjadi X1 W1 ditambah X2 W2 sama dengan dalam kurung 0,9 dikali 0,7 tutup kurung ditambah buka kurung 0,2 ditambah 0,9, maka hasilnya dinyatakan 0,81. Baik, kita ke contoh 3. Di gambar ketiga ini kita dapat melihat melatih perseptron melibatkan pemberian multiple sampel dan menghitung output untuk masing-masing sampel. Setelah itu, setiap bobot-bobot disamakan untuk meminimumkan error pelatihan. Biasanya didefinisikan sebagai selisih antara output yang diinginkan. Tujuan dari gambar berikut perseptron adalah kita akan meminimumkan error sehingga yang ada pada sebelumnya akan diupdate sesuai dengan error yang nantinya kita minimumkan, seperti gambar berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Dwi Putriani, NPMG 1A019-043. Jadi saya akan menjelaskan tentang logistic regression dan hubungan dengan perseptron. Pengertian dari regresi logistik adalah sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi variabel yang berskala dikotomi. Kemudian, kapan sih menggunakan regresi logistik? Penggunaan regresi logistik apabila variabel terikat Y-nya memiliki skala pengukuran nominal 2 kategori atau binar, bahkan lebih dari 2 kategori, dan ordinal memiliki tingkatan. Regresi logistik juga digunakan ketika variabel bebas X-nya memiliki kontinu dan kategorik. Kemudian, tujuan dari regresi logistik adalah yang pertama, untuk menghitung peluang. Yang kedua, melihat karakteristik. Dan yang ketiga adalah faktor atau variabel bebas yang berpengaruh. Kemudian, terdapat jenis-jenis regresi logistik. Yang pertama, regresi logistik binar, regresi logistik multinormal, dan yang ketiga adalah regresi logistik ordinal. Yang terakhir adalah hubungan logistic regression dan perseptron adalah perseptron sendiri merupakan algoritma untuk mempelajari pengklasifikasian binar yang dengan adanya regresi logistik dapat membantu membuat pendekatan untuk model prediksi pada pengerjaan
algoritma pada perseptron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahwini Arpaelda, NPMG 1A0119-098. Di sini saya akan menjelaskan tentang gradient descent. Sebelumnya, apa sih gradient itu? Jadi, gradient adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis yang membandingkan antara komponen Y atau ordinat dengan komponen X atau absis. Nah, gradient di sini merupakan kemiringan suatu fungsi, yaitu tingkat perubahan parameter terhadap jumlah parameter lainnya. Secara matematis, gradient dapat digambarkan sebagai turunan parsial dari serangkaian parameter terhadap inputnya. Semakin banyak gradient, maka semakin curam lerengnya. Nah, lalu apa gradient descent itu? Jadi, gradient descent itu teknik untuk melakukan optimasi menggunakan gradient yang dihitung dari hasil perhitungan error backpropagation yang nantinya hasilnya untuk melakukan adjustment atau memperbarui weight dari bias. Nah, bisa dikatakan gradient descent adalah proses yang terjadi pada fase backpropagation di mana tujuannya untuk secara terus-menerus mengubah gradient parameter model dalam arah yang berlawanan berdasarkan bobot W, memperbarui sejarah konsisten hingga mencapai fungsi global minimum. Nah, sebelumnya loss itu apa? Jadi loss itu sebuah nilai yang dimana nilai itu adalah misalnya E sama dengan Y kurang Y aksen. Nah, nilai perbedaan antara si nilai sesungguhnya dengan nilai yang kita dapat dari hasil komputasi ataupun dari hasil model neural network yang kita punya, itu adalah loss. Nah, untuk menghasilkan loss tersebut, kita harus menghasilkan nilai prediksi seminimal mungkin errornya hingga mendekati benar. Lanjut, ini adalah ilustrasi dari gradient descent. Dari ilustrasi ini dapat kita lihat bahwa garis melengkung ini merupakan gradient. Kurva bentuk U ini merupakan gradient. Seperti dalam ilustrasi itu, jika bobot terlalu besar ataupun terlalu kecil, maka model akan memiliki nilai error yang besar. Jadi untuk mendapatkan kesalahan minimum, maka harus dihitung update parameter sampai mendapatkan error yang minimum. Nah, ini gradient descent ini akan melakukan adjust weight-nya nanti pada satu momen saat dia melakukan learning weight ini. Nah, ini adalah initial weight. Nah, ketika initial weight ini melakukan learning, weight ini akan disesuaikan di sepanjang gradient. Sepanjang gradient ini hingga ia mencapai global minimum untuk meminimalisir. Nah, untuk presum sederhana, cost function linearnya menyesuaikan dengan weight-nya. Tapi untuk deep neural network yang sedikit kompleks fungsinya akan non-linear. Tentu saja, itu akan lebih kompleks juga karena si gradient descent harus melintasi sepanjang dimensi. Untuk dimensi yang berbeda juga akan lebih sulit untuk mencapai minimumnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repki Jorgi Pradana dengan NPM G1A 019-048. Pada presentasi ini saya akan membahas poin 5 yang bertemakan bagaimana beberapa perseptron digunakan untuk membangun sebuah konsep baru yang dinamakan neural network. Baik, pertama-tama kita akan membahas neural network itu. Neural network merupakan kategori ilmu subcomputing. Neural network sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan melalui proses dan memberikan output. Output yang diperoleh dari variasi stimulasi dan proses yang terjadi di dalam otak manusia. Kemampuan manusia dalam memproses informasi merupakan hasil kompleksitas proses di dalam otak. Misalnya, yang terjadi pada anak-anak. Mereka mampu belajar untuk melakukan pengenalan meskipun mereka tidak mengetahui algoritma apa yang digunakan. Kekuatan komputasi yang luar biasa dari otak manusia ini merupakan sebuah keunggulan di dalam kajian ilmu pengetahuan. Fungsi dari neural network diantaranya adalah pengklasifikasian pola, memetakan pola yang didapat dari input ke dalam pola baru pada output, penyimpanan pola yang akan dipanggil kembali, memetakan pola-pola yang sejenis, pengoptimasi permasalahan,
dan prediksi. Selanjutnya, perseptron. Perseptron adalah salah satu metode jaringan saraf tiruan sederhana yang menggunakan algoritma training untuk melakukan klasifikasi secara linear. Perseptron digunakan untuk melakukan klasifikasi sederhana dan membagi data untuk menentukan data mana yang masuk dalam klasifikasi dan data mana yang misklasifikasi atau di luar klasifikasi. Perseptron dapat kita gunakan untuk memisahkan data yang dapat kita bagi menjadi dua kelas, misalnya kelas C1 dan kelas C2. Perseptron dalam jaringan saraf tiruan memiliki bobot yang bisa diatur dalam suatu ambang batas. Melalui proses pembelajaran, algoritma perseptron akan mengatur parameter-parameter bebasnya. Selanjutnya, hubungan neural network dan perseptron. Perkembangan ilmu neural network sudah ada sejak tahun 1943, ketika Warren Michelotz dan Walter Pitts memperkenalkan perhitungan model neural network yang pertama kalinya. Mereka melakukan kombinasi beberapa processing unit sederhana bersama-sama yang mampu memberikan peningkatan secara keseluruhan pada kekuatan komputasi. Hal ini dilanjutkan pada penelitian yang dikerjakan oleh Rosenblatt pada tahun 1950, di mana dia berhasil menemukan sebuah two-layer network yang disebut sebagai perseptron. Perseptron memungkinkan untuk pekerjaan klasifikasi pembelajaran tertentu dengan penambahan bobot pada setiap koneksi antar network. Keberhasilan perseptron dalam pengklasifikasian pola tertentu ini tidak sepenuhnya sempurna. Masih ditemukan juga beberapa keterbatasan di dalamnya. Perseptron tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan SOR. Penelitian terhadap keterbatasan neural network ini membuat penelitian di bidang ini sempat mati selama kurang lebih 15 tahun. Namun demikian, perseptron berhasil menjadi sebuah dasar untuk penelitian selanjutnya di bidang neural network. Selanjutnya, melatih perseptron. Melatih perseptron melibatkan pemberian multiple sampel dan menghitung output untuk masing-masing sampel. Setelah itu, setiap bobot disesuaikan untuk meminimumkan error pelatihan. Biasanya didefinisikan sebagai selisih antara output yang diinginkan dan output sebenarnya. Tujuan dari melatih perseptron ini, kita akan meminimumkan error sehingga bobot yang ada pada sebelumnya akan diupdate sesuai dengan error yang nantinya kita akan meminimumkan. Itulah presentasi pada poin 5 kali ini, dan akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.